Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini dan kita bersyukur bahwa hari ini, sampai hari ini Tuhan masih terus menyertai kita dan memberkati kita, bahkan berbicara di dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan masih berbicara, tandanya masih tetap ada pengharapan, ada tetap kekuatan dalam hidup kita semua. Nah, firman Tuhan sebagai renungan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 11. Saya memberikan judul daripada renungan hari ini, dipanggil untuk melayani. Ayat 7 firman Tuhan bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, katanya. Karena itu, kalau kita tahu bahwa kita ada di dalam penghujung daripada hujung zaman ini, maka kuasailah dirimu, katanya. Kenapa kita harus menguasai diri? Supaya kita bisa jadi tenang dan supaya kita bisa berdoa, katanya. Ternyata saudara, untuk berdoa itu ternyata Tuhan atau firman Tuhan mengajar kita bahwa kita harus tenang terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menguasai diri kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Katanya kita bisa saja berdoa, tapi tentunya doa kita merupakan doa yang mungkin ngawur, doa yang tidak didasari dengan iman, doa yang asal-asalan. Firman Tuhan bilang kalau kamu mau berdoa, mari datang dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang datang dengan penuh penguasaan diri supaya kita bisa berdoa, katanya. Nah, di ayat ke-8 firman Tuhan bilang gini, tetapi terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita datang, kita perlu untuk menguasai diri supaya kita bisa membangun hidup kita kepada Tuhan, dan kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka ayat yang ke-8, kasih Tuhan itu akan ada dalam hidup kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka firman itu, pribadi Tuhan itu menyatu dan nyata di dalam hidup saudara dan saya, maka kasih itu akan ada. Dan firman Tuhan di ayat 8 bilang kasih itu menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Sama seperti Tuhan itu mendamaikan hidupnya dengan hidup kita justru ketika kita itu berdosa. Kenapa? Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Tapi seringkali orang percaya itu penghakiman yang kita berikan kepada orang bahkan terlebih seperti Tuhan saja tidak pernah menghakimi kita seperti itu. Tapi kita memberikan cap kepada beberapa orang, label kepada beberapa orang, dan penghakiman dan seringkali kita nggak sadar kita lakukan itu. Hari ini firman Tuhan ini menegur dan mengingatkan kita, miliki kasih itu, hiduplah dekat dengan Tuhan, berdoalah, kuasailah dirimu supaya kasih yang kita miliki dari Tuhan bisa kita salurkan kepada orang lain. So, ketika kita dipanggil untuk melayani saudara, kita akan fokus di ayat yang ke-10. Setiap orang dikatakan gini, layanilah seorang akan yang lain. Dan kenapa saudara? Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang begini, kita ini dipanggil sebagai pengurus yang baik. Saudara harus sadar bahwa saudara dan saya dipanggil, kita ini sebagai pengurus. Kita tidak memiliki karunia itu, tapi kita dipanggil untuk mengurusnya. We are a good steward, katanya. We are the manager, katanya. Kita ini cuma mengurus. Kita tidak pernah memiliki. Saudara bisa melakukan banyak hal, puji Tuhan. Tapi percayalah bahwa itu adalah kepercayaan yang Tuhan beri dan harus saudara pertanggungjawabkan. Saudara tidak memiliki karunia itu, tapi karunia itu dipercayakan untuk saudara urus, katanya. Nah, di ayat yang ke-10 juga firman Tuhan bilang begini saudara, sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Garis bawahi kata tiap-tiap orang. Yang kedua, kebenaran yang kedua, kita dipanggil untuk melayani, bukan saja kita ini pengurus, tapi setiap orang dikatakan memiliki minimal satu talenta atau satu karunia. Jadi tidak ada kita di dalam Tuhan, kita ini pengangguran, ya sudahlah saya jadi jemaat saja. Tugasnya saya pokoknya cuman datang ke gereja dan berdoa saja. Enggak, pasti ada satu karunia. Nah, karunia yang Tuhan percayakan itu tujuannya adalah untuk apa saudara? Dikatakan supaya kita ini bisa melayani. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan. Karunia yang kita miliki tujuannya adalah supaya kita bisa melayani orang lain, gitu ya. Kalau kita melayani orang lain dikatakan sesuai dengan karunianya. Jangan pernah iri memiliki karunia yang dimiliki oleh orang lain.
Dulu saya pernah berandai-andai, Tuhan, kalau saja saya memiliki suara yang jauh lebih bagus, saya mau tuh memiliki suara seperti itu, suara seperti itu, suara seperti itu. Tapi panggilan saya bukan di situ, dan saya mengucap syukur buat semua karunia dan talenta yang saya miliki, tapi saya tidak mau terjebak di dalam iri hati, mengingini karunia dan talenta orang lain. Karena saya dipanggil sebagai pengurus daripada karunia dan talenta yang dipercayakan, dan saya harus memakai karunia dan talenta yang dipercayakan untuk melayani orang lain gitu ya. Dan yang terakhir dikatakan di ayat 11, marilah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kalau saudara melayani orang lain, dipanggil untuk melayani, mari kita libatkan Tuhan, layani dengan kekuatan Tuhan katanya. Supaya apa? Supaya Allah, di ayat 11 bagian yang terakhir, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tujuan akhirnya adalah kalau saudara melayani dengan kekuatan Tuhan, nama Tuhan yang akan ditinggikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini kami belajar bahwa kami ini adalah pengurus. Tuhan telah memberkati kami dengan karunia. Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kami talenta, dan kami adalah pengurusnya. Kami harus terus memakai sesuai dengan karunia ini, melayani orang lain dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Diberkati firman-Mu supaya kami semangat di dalam melayani Tuhan dan melayani orang lain sesama kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.